Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue mau compare dan double unboxing nih guys. Kalau kalian punya uang 3 juta, pengen beli handphone ya guys, kalian bisa dapat ini guys, Narzo and Redmi Note 9 dari Xiaomi. Mana sih yang baik antara Redmi Note 9 dengan Narzo ini ya guys ya. Berlebihan gue udah ngasih Narzo. Jadi si Narzo ini dan Realme itu harganya di range yang sama nih guys ya, di 2,9 jutaan. Bahkan ini kalau kalian ikut pre-order itu bisa lebih murah di 2,7 ya guys ya. Nah kalau kalian bingung ya kenapa namanya Narzo, nama Narzo itu nggak ada artinya guys ya. Jadi kata si Realme itu Narzo itu bukan diambil dari kata Sanskerta atau dari kata Latin atau dari kata yang ada di dunia itu, bukan ya, tapi itu dia adalah singkatan ya guys ya. Singkatannya apa? N, next level camera. A class processor. R, remarkable battery. Z, zenith of design. O, outstanding display. Ngarang aja ya si Narzo ini ya. Ya pokoknya gitulah ya. Tapi nah, si Narzo ini sebenarnya di India sama di Malaysia sudah keluar duluan, Narzo 10 sama Narzo yang 10A ya. Nah, yang di Indonesia ini nggak ada number ya, Narzo doang ya. Kalau gue cari di GSM Arena tuh nggak temu, ini speknya seperti apa ya. Jadi nanti kita akan cari tahu sekalian ya. Dan gimana nih lawannya si Redmi Note 9 ini guys ya. 4128, yang ini 6128. Lebih baik dong yang ini. Jadi tonton video ini sampai habis buat tahu jawabannya. Tapi kalau kalian lihat ya, warna ini tuh mungkin ya mengingatkan kalian tentang anime yang cukup terkenal ya, dari serial Naruto ya, kalian tahu kan? Maksudnya Naruto. Oke guys, jadi buat 3 jutaan sendiri ini bukan cuma dari handphone ini guys ya. Jadi ada Vivo Z1 Pro, Oppo A31, Oppo A5 ya, A5 2020. Jadi kita buka yang mana dulu nih guys? Karena dia yang keluar duluan, kita ini dulu ya. Sebelum kita singkirin. Push, kecil aja di sini. Kecil tapi menyakiti guys ya, hati-hati sama yang kecil-kecil gini guys. Oke guys, jadi keduanya ini gue beli resmi ya guys ya. Nah ini kalau Xiaomi yang resmi kan ada tulisan ini ya, dibuat di Indonesia. Juga ada di sini juga nih guys ya. Nah sekilas untuk speknya Redmi Note 9 ini dia punya 48 megapiksel ya. Jadi ini ada 4 kamera, baterainya 5000 mAh ya, cukup gede. Dot display Full HD Plus ya, dan Helio G85 nih guys ya. Untuk prosesor maksudnya. Nah, unit yang gue dapat ini 6128 ya guys ya. Oke, sekarang kita cek aja bagaimana. Boom. Wah, ada kartu ini lagi guys. Jadi kalian tahu ya, kemarin yang Mi Note 10 juga kita dapat ini ya guys ya. Kartu ucapan dari Alvin Se. Halo Alvin. Ininya di Cools Company ya. Terima kasih produknya. Oke, bener ya. Jadi ini ada manual Redmi. Buat kalian yang senang-senang baca, silahkan baca aja. Ini ada case, jelly case, ya lembut sekali, enak bergizi. Nah ini katodnya nih ya guys ya. Nah ini USB Type C ya guys ya. Oke, ini dapatnya yang 22,5 watt ya guys ya. Dan ini adalah unitnya. Setelah kita simpan sini dulu. Sekarang kita melihat yang Narzo. Bentuknya sih asik banget ya, simple. Warnanya juga colorful ya, menarik banget ya, eye catching. Kalau dari kotak aja sih gue lebih senang ini ya. Lihat ada logo R besar, Raul. Nah kalau ini sekilas ya guys ya, sama-sama 48 megapiksel dengan yang tadi ya guys ya. Helio G90T, lebih besar sedikit, 90 Hz display, 4300 mAh baterai. Oke. Gubrak. Oke. Wow. Sangat silau ya, lihat. Narzo, hello, welcome to Realme family. Ada gitu ya, Realme. Ini nggak ada thanks card ya, mungkin udah biasa. Manual, ya. Kalau kalian mau baca, jangan ya, kelamaan. Dapat jelly case juga, sama ya. Oke. Tapi yang ini warnanya lebih gelap, dark ya. Wow, ini unitnya. Nah ini unitnya, kalau yang ini simple ya guys, yang ngumpet nih, kita nggak tahu desainnya, ini masih rahasia. Jadi buat tahu desainnya seperti apa, lo harus buka dulu. Nah ini kita umpetin dulu lagi. Ada lagi paper. Ini juga ada USB Type C. Tapi ini ada yang keren loh guys, lihat ya. Di dalam si USB Type C nya ini dia warnanya kuning. Jadi nggak kayak yang tadi warnanya standar putih. Kalau yang ini tuh dia ada aksen kuningnya di sini tuh, lihat ya. Wow, unik banget ya. Jadi kesannya sama kayak si boxnya ya, colorful punya. Jadi kalian tahu nih kalau pakai jajan punya teman yang sama warna putih ya,
oh ini punya gua nih soalnya ini ada kuningnya gitu ya. Kalau yang orang lain kan mungkin sama ya. Kalau ini spesial nih, keren, appreciate, Realme, small but significant. Dia jadi lebih gede ya, apakah lebih besar juga? Kita cek and recheck. Oke, wow, bener apa nih? Zoom. Nah guys, kalau tadi yang si Xiaomi itu 22,5 watt, kalau ini dia 20 watt nih guys ya, lebih kecil sih, tapi nggak beda jauh ya, 20 sama 22, beda 2 ampere doang. Salah, 2 watt maksud gue ya. Tapi memang aneh ya, dia besar banget ya, lebih kecil tapi lebih besar nih. Wow. Oke guys, jadi ini adalah isinya dari dua handphone ini guys ya, di dalam kotak penjualannya untuk Redmi Note 9 dengan Realme Narzo. Nah untuk si Realme ini ada jelly case, USB Type-C, charger 20 watt, dan unitnya. Nah sedangkan yang si Xiaomi ini dia lebih banyak guys ya, karena dia dapat jelly case, USB Type-C, adapter, unitnya juga dia dapat thanks card ya guys ya. Keduanya nggak punya headset bawaan ya guys ya, semuanya nggak dapat nih guys ya. Oke, jadi kita sekarang mau cek untuk spek dari kedua handphone ini guys. Oke guys, kalau kita bandingin nih guys ya, ini si Realme ini bodinya biasa aja guys ya, dia ini plastik ya. Ya sedangkan kalau yang Redmi ini lebih menarik ya, dia plastik juga sama, cuman ini desainnya lebih kayak matte gitu ya. Padahal sebenarnya ini plastik ya guys ya, finishingnya ya. Semuanya ini plastik di belakangnya ya guys ya. Kalau kalian lebih suka yang mana nih antara Realme dengan Redmi? Nah sedangkan kameranya, kalau yang si Realme juga ini model lama banget ya, udah biasa. Dia model manjang gini, model lampu merah ya. Sedangkan si Redmi ini menurut gue lebih baik ya, karena dia lebih proporsional ya, dia dari tengah ya guys ya. Dan desainnya juga menarik ya guys ya. Jadi kalau yang Redmi ini bener-bener kayak handphone baru ya. Sedangkan kalau yang si Realme ini kayak handphone tahun lalu gitu ya, biasa aja ya desainnya kayak gini ya. 48 kamera besar di sini, kalau ini nggak ada tulisan apa-apa nih, hemat. Oke. Nah di bawahnya ada fingerprint ya di sini ya. Tuh fingerprint. Loh, sedangkan yang Realme nggak ada fingerprint nih. Loh, fingerprintnya di mana nih? Apakah nggak ada fingerprintnya? Apa di layar? Oh tentu tidak. Jadi kalau yang Realme ini fingerprintnya bukan di layar ya, tapi di sini guys. Ya, samping. Lebih suka jempol atau lebih suka telunjuk? Oke. Nah, kita lihat bagian depannya. Polos ya sama ya, dan kameranya sama-sama di ujung di sini, kamera selfie-nya. Ya, lihat sini ya. Nah. Oke. Nah, oke. Nah, yang menarik nih guys ya, kalau si Realme itu desain sampingnya itu dia ininya terbuat dari apa, kayak metal ya. Sedangkan kalau yang si Redmi itu dia body plastiknya itu sampai samping. Terus bagian metalnya sedikit tipis di sini nih guys ya. Jadi ada antara screen dengan body itu terbatasi oleh plastik yang tipis ya. Ini bezelnya tuh nggak tahu deh ini plastik apa. Nah, nanti harus gue gosek-gosek. Nah, kalau ini tuh terasa ini kayak lebih metal ya, lebih, karena dia bagian body belakang dengan kamera itu terpisah dengan body yang tebal di sini guys ya. Jadi kalau dia ini kayak handphone flagship ya. Ini sama-sama ada SIM ejector ya. Nah, SIM ejector untuk keduanya itu sama-sama udah support ya guys ya untuk triple SIM ya. Jadi dia bisa, maksudnya dual SIM plus 1 micro SD ya. Nah tuh. Jadi kalau yang Redmi ini warnanya ngaco ya, nggak sesuai ya. Bodinya warna apa, isinya warna apa, ini lebih aman. Sedangkan yang si Realme, kalau bodinya warnanya hitam ya dia warnanya juga hitam. Biasanya dia ngikutin warna. Nah ini menurut gua detail small tapi signifikan ya guys ya. Kalau yang putih itu kayak, ya walaupun memang nggak ngaruh sih karena kan di dalam nggak kelihatan, tapi menurut gue ini usaha yang baik ya. Sama ya, dia dapat micro USB 1 dan 2 dual SIM ya guys ya. Bisa guys. Tadi gue coba masukin, keduanya bisa masuk nih guys ya. Tapi nggak tahu apakah berfungsi atau enggak ya. Jadi gue tuker-tuker masih bisa. Nah si Realme ini adalah power up ya, sama power down ya sebelah kanan. Sedangkan kalau si Redmi ini kosong. Nah bagian atasnya kalau yang Redmi itu dia ada ear blaster sama microphone ya di sini kayaknya ya guys ya. Sedangkan kalau yang sini malah kosong nih pelitnya. Tapi ini matte ya, bagus banget bagian kiri bodinya. Nah ini guys, si Redmi power up, power down, satu tombol ya guys ya di sini. Dan tombol powernya ada di sini. Sedangkan kalau yang si Realme, dia ini tombol sekaligus fingerprint ya guys. Nah, ini tactile banget, enak banget nih. Ya, kalau ini agak enak juga sih, lebih tebal ya. Tapi ini lebih sedikit lebih berat dipegangnya. Kalau ini ringan banget ya. Nah bagian bawahnya ya guys ya, si Redmi ini lebih panjang ya guys ya. Lihat, dibandingkan dengan si Realme dari desain bodinya ya. Cutoutnya sama, layoutnya ya. Ini headphone J, di microphone, ada grill speaker sama USB Type-C ya guys ya. Nah untuk kamera bumpnya ya, ini kayaknya sih si Realme lebih tipis ya guys ya untuk dibandingkan dengan si Xiaomi ya untuk ketebalan si kameranya sendiri guys ya. Oke, nah sekarang kita mau nyalain aja guys ya bersama-sama. Siap-siap. 1, 2, 3. Boom.
Boom. Boom. Waduh. Kalah cepet nih si Realme. Realme, Redmi, sama-sama R ya. Oke. Kita duluan mana ya? Realme versus Redmi Note 9. Oke, Redmi lebih dulu ya. Soalnya tadi emang kayak kepencet lebih dulu ya guys ya. Yang satu MIUI 9, yang satu belum. Nah, ini dia unitnya. Jadi kalau si Realme udah beres ya. Tapi kalau yang si Xiaomi ini harus setup lagi ya. Sambil nunggu, kita cek yang di sini ya guys ya. Nah, jadi kita cek apa sih OS-nya si Realme ini. Oke guys. Nah, ini untuk abut phone-nya si Realme Narzo ya guys. Jadi itu device-nya Realme Narzo ya. Android 10. Oke. Ya, dia sudah Android terbaru ya guys ya. Terus ada apa lagi? Dia Realme UI version ya, masih versi 1 ya di sini. RAM-nya 4GB, 128GB. Ini modelnya RMX 202 ya. Ini buat nomor IMEI. Ya, dan ini SIM card-nya gue nggak ada kosong ya guys ya. Dan ini softwarenya yang sedang pakai sekarang di Realme 202 ya. Ini gue belum update dulu ya guys ya. Ini udah langsung ada perintah update ya guys ya dari si Realme UI, tapi nanti belum akan kita update. Nah, si Realme ini juga ada dark mode ya guys ya di OS si Realme UI nya ini. Gue mau coba langsung aktifin aja guys ya ke dark mode-nya. Boom ya, jadi kita sedikit lebih hemat dan asik. Oke. Nah, sekarang kalau si Xiaomi itu gimana ya? Nah, jadi ini untuk si Redmi guys ya. Kita lihat di sini ada softwarenya ya, setting. Kita lihat di sini. Sini sudah sistem update-nya ya. Jadi dia masih pakai sudah MIUI yang 11 ya guys. Dan ini juga biasa sudah ada update ya. Patch terbaru bulan Juni. Tapi nanti akan kita belum update dulu. Ya. Ini terus ada ini Android versionnya guys. Ini sudah juga sama, sudah Android 10 ya guys ya. Nah, tadi sedikit speknya sama 128GB. Dan sama ya guys, ini juga akan gue aktifin dark mode-nya. Boom. Oke, dark mode aktif sama-sama ya. Nah, ini adalah defaultnya dari tampilan dari kedua handphone ya guys ya. Kalau kalian suka yang mana nih? Kalau gue sih ngeliat yang Realme ini kayaknya lebih clean ya. Sekarang kita lihat ya. Ada aplikasi apa nih bawaannya yang terinstall? Kan kita tahu ya handphone sekarang ini yang sudah mulai itu udah ada bootloader-nya ya. Kalau kita lihat sini sekarang si Xiaomi ini lebih clean ya dibandingkan dengan si Realme ya guys ya. Walaupun ini banyak ada aplikasi bootloader ya, kayak ini udah ada Lazada, ada Mi Store dan game-game yang keinstall sendiri ya guys ya di Redmi. Sedangkan kalau yang di Realme ini juga masih banyak nih, sama ada Lazada, ada Baca, ada Agoda, dan ini lebih banyak nih bootware-nya dibandingkan yang ini. Tapi ini bisa kita install ya guys ya. Oke, sekarang kita mau cek aja untuk speknya dalamnya ya guys ya. Oke, Realme melawan si Redmi. Kita lihat dari sistem. Boom. Nah, ini modelnya RMX 2002. Kalau ini 2003 ya guys ya. RAM-nya kalau yang Realme ini 43GB, kalau yang ini 6GB guys ya. Jadi dia unggul di RAM ya guys ya. Terus ada apa lagi nih? Untuk CPU, keduanya punya CPU dari MediaTek ya guys ya. Oke guys, ada yang menarik nih. Jadi ketika gue download si AIDA, sedangkan yang si Realme ini kedetek ya G92T. Sedangkan yang si Redmi Note 9 ini dia nggak kedetek nih SoC modelnya nih guys ya. Jadi kita nggak tahu nih, padahal sebenarnya kita tahu ini dia pakai 85 ya. Sedangkan yang Realme ini 90, tapi kenapa nggak didetek di AIDA ya? Helio G90T ya 12 nm ya. Tapi kalau yang di sini nggak kedetek nih guys. Tuh. Wow, what's wrong? Kita lanjut aja ya. Display. Nah, keduanya resolusinya sama, Full HD Plus ya, 6,5 inci lawan 6,93 inci. Nah, sedangkan kalau yang si Realme itu dia udah 405 ppi ya, sedangkan yang ini lebih kecil nih guys, 395. Dengan GPU-nya yang ini G376 dari Mali, kalau yang ini G52 ya. Jadi yang Redmi ketinggalan dibandingkan yang Realme. Nah, refresh rate-nya, jadi yang Realme ini bisa sampai 90 Hz ya, sedangkan yang ini cuma 60 Hz ya. Ini masih 60 Hz ya, nanti belum gue pindahin ya guys ya. Oke, masih standar. Nah, untuk baterainya si Redmi lebih besar, emang 5020 mAh melawan 4300 mAh guys ya. Jadi sebenarnya dua-duanya cukup besar dan keduanya juga support fast charging, cuman yang satu yang ini ya 30 watt ya melawan ini sampai cuman 22 watt doang ya. Ini padahal AIDA-nya AIDA sama ya, tapi kenapa nggak ada CPU-nya ya? Nah, kalau kalian lihat ya, menunya tuh mirip ya antara Redmi dengan si Realme ya guys ya. Menunya ada di bawah ya, dan ini untuk pilihan untuk 2 kali zoom dan kamera wide-nya. Ini juga sama ya, 2 kali zoom, 5 kali zoom, dan ultra wide ya. Jadi kalau yang si Realme ini bisa sampai 5 kali zoom, sedangkan yang si Redmi ini cuma 2 kali zoom ya. Jadi ini full resolusinya guys ya, ini 48 megapiksel.
sama-sama punya kamera 48 megapiksel, ada mode portrait dan mode malam ya. Juga di keduanya ada mode pro ya atau mode expert ya di sini. Jadi kita bisa atur ISO, bisa atur white balance, bisa atur fokus ya. Ini kalau yang si Redmi bisa sampai fokus, sedangkan kalau yang Realme ini nggak bisa ya. Dia cuma mentok di ISO doang, dan ISO-nya pun ini minimum di 100. Sedangkan kalau yang ini minimum di sama-sama 100 ya. Maksimal ISO-nya sampai 3200, sama ya guys ya, sama-sama 3200 ya. Bisa atur shutter speed sampai 30 second, yang Realme juga 32 second ya guys, lebih lama. Tapi si Realme nggak bisa atur fokus guys, ini keren banget ya, bisa atur manual fokus ya. Kalau ini udah nggak bisa nih. Jadi kalau kalian buat mode manual, si Redmi ini lebih bagus ya guys ya, dibandingkan si Realme. Nah ini adalah yang paling signifikan nih guys, untuk kamera belakang ya, yang Realme itu sampai 4K resolution di 30 fps ya, sedangkan si Redmi itu dia mentok di 1080p 90 fps ya, cuman bisa di Full HD 30 fps ya guys ya. Jadi ini untuk kamera video Realme lebih jago ya dibandingkan dengan si Redmi ini. Dan menu timelapse juga ada sama antara Realme dengan si Redmi ya. Mode makro juga ada, ini namanya ultra makro. Nah ini guys yang keren guys, di Realme ini dia punya refresh rate yang bisa disetting sampai 90 Hz ya guys ya. Lihat, ini yang nggak ada di Redmi, dan bahkan ini mungkin adalah 90 Hz termurah dari sebuah handphone Android ya guys ya. Lihat. Oke, sekarang perhatiin ya, 90 Hz melawan 60 Hz ya. Semutan mana tuh? Wow, lihat kan? Beneran dong. Ya, Realme ini keren banget sih, emang mantep ya. Kita sekarang mau tes apalagi nih, 90 Hz melawan 60 Hz doang. Tapi di sini nggak mentok sampai 90 ya, dia di 87 atau di 88. Tapi menurut gue itu juga udah lebih cukup ya. Vivid ya. Ini guys lihat ya, bedanya 30 dan 20 fps dan 89 fps melawan 60 fps ya guys ya. Nanti kalau kita bedakan smoothness-nya antara yang kiri dengan kanan guys, ini benar-benar top abis guys. Ngeri. Nanti guys, ini perbedaan warnanya ya. Dua-duanya gue setting auto. Sekarang gimana kalau kita maksimumin semuanya? Maksimumin. Oke. 2, 3, boom. Lihat, Realme 90 Hz melawan Redmi 60 Hz. Ada bedanya nggak? Ya, ini Realme, ini Redmi. Lebih jelas mana tuh? Ini antara 60 Hz versus 90 Hz. Bagus mana ya? Oke guys, nah ini adalah hasil dari AnTuTu benchmark untuk kedua handphone ini. Lihat, Realme dan Redmi ini di harga yang sama. Lihat performa Realme itu sampai lebih ya, lebih berapa persen nih, jauh banget nih, 258.000, sedangkan yang Redmi Note 9 ini 166.000. Wow, ini lihat ini Helio G90T ya melawan Helio G85 ya. Walaupun ini RAM-nya 6GB, tapi lihat di sini 4GB, bos, keren banget ya. Sekarang kita mau lihat tes. Padahal yang ini tadi 90 Hz nya aktif ya. Harusnya sih ya gitu ya. Nah ini di baterai yang sama ya guys ya. Oke, sekarang berarti yang bagian Redmi dulu ya, karena dia lambat 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kita samain sekarang. Nah ini dia guys. Oke, lihat ini birunya. Oh, ini malah nggak berubah-berubah nih. What's wrong? Woi. Payah banget nih Redmi. Oh my god, baru beres. Mana aja kamu? Ini Nabjo-nya belum merasain kan ini. Oh gelap. Ini grayscale test ya guys ya. Boom, 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 boom.
Boom 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 boom. Kalau di ranking dia dari berapa nih ya? Kita lihat ya, pasti 100 lebih ya. Oke, 59 yang ini. Oke guys, ini kalau di ranking ya, lihat ya. Ini ada di ranking 59, ini ada di ranking 97 ya. Wow, jauh juga ya. Ini padahal masih baru ya. Gue belum install macem-macem ya. Nah guys, sekarang gue udah coba install PUBG ya. Pada di handphone apa nih? Bingung. Redmi Note 9 ya. Nah sekarang kalau main game enak, ini kameranya di bawah ya, jadi nggak perlu kelihatan. Kita lihat sekarang dia settingannya dapat di apa nih maksimumnya. Oke, ini defaultnya SDN high ya, HDR, dan dia nggak bisa, jadi maksimum dia HD dan high kayak guys ya. Jadi kita main smooth ultra. Oke, cobain. Boom boom. Nah, ini layarnya IPS ya, lihat sini guys tuh. Nah ini sekarang udah di brightness maksimum ya. Lihat ini pohonnya masih pohon KW ya, nggak jelas gini, patah-patah. Sekarang gue mau coba ganti sinematiknya, mana yang lebih colorful. Nah, seperti ini. Krotok. Refresh rate 90 Hz. Oke, sekarang kita mulai settingannya. Nah, ini settingannya sama ya, masih HD dan Ultra HD, tapi kita akan ke Smooth Ultra. Oke, kita coba. Smooth ya, rasanya lebih smooth dibandingkan kalau kita tadi cobain pakai yang Redmi. Dan ini rasanya lebih, selain lebih smooth, dia rasanya kayak lebih lancar gitu. Oke, mati satu. Rasanya memang lebih dari cukup ya untuk main game ini ya, untuk di level Smooth Ultra HD yang menurut gua sendiri sih ya. Lebih enak main di Realme ya, karena secara prosesor dia lebih tinggi ya ternyata ya. Oke guys, sekarang gua mau main Call of Duty nih oleh si Realme ya guys ya. Realme, kalau di depan nggak kelihatan banget ya bedanya ya guys. Gua kalau gini aja nggak tahu ini handphone Realme apa si Redmi ya. Tapi kelihatan di sini dia rasanya lebih lighter ya, lebih kecil sedikit ya. Kita lihat untuk settingannya. Ya ini baru kita mulai. Grafiknya dia di very high ya tentu ya, nggak begitu mengejutkan sama seperti Redmi 6 sama kayak Redmi Note 8 Pro ya. Oke, coba ini kita aktifin di fieldnya sama recallnya ya, ini masih sanggup, kita mau aktifin. Boom. Oke guys, kita main deathmatch. Senjatanya belum ganti lagi. Boom. Oke, jadi buat pertama kali main ini rasanya asik banget ya, rasanya kayak bukan handphone murahan gitu loh. Lihat 90 Hz ini lumayan asik soalnya. Ya, di feel-nya lebih enak gitu ya. Dan layarnya lebih oke. Nah, ini juga dia ada mode sidebar ya. Di sini lo bisa screenshot, screen recorder ketika main game ya. Seperti contohnya gue ngambil screen recorder sini ya. Oke. Boom. Nah sekarang main Call of Duty pakai Redmi Note 9. Oke, lihat settingannya. Dia ada di wow, grafiknya cuma di low. Gila ya, kecil banget di low dan medium ya. Ini harganya sama loh dengan Realme loh. Oh my god. Low, medium. Ini kita paksa buka aja deh. Oke guys, kita main di low ya. Ini terasa banget, ini agak lag ya. Gak enak pergerakannya untuk dimainin, gue ngerasa ini gak enak banget, sangat lambat sekali guys ya. Oh my god. Jadi emang ini kurang asik guys kalau main di sini ya. Walaupun masih bisa main tapi kondisinya ya gini ya, patah-patah, susah gitu ya, susah banget. Kalau di PUBG dia dapatnya yang medium ya, dapat ultra soft ya, lebih baik main PUBG dibandingkan main ini ya guys. Tuh, susah banget main di sini guys. Sulit. Ya kalau si Redmi Note ini dia fingerprintnya ada di belakang ya guys ya. Seperti ini. Tuh. Jadi dia lumayan. Bisa pakai telunjuk. Ya, dan lumayan cukup cepat. Oke. Nah, oke. Nah, kan, oke. Cuma dia kalau masalah kayak gini tuh nggak bisa dari jempol ya. Dan untuk yang Realme dia ada di pinggir ya, side mounting. Jadi side fingerprint. Nah ini set fingerprintnya di sini. Nah gue coba pakai tangan yang sama, tangan kiri. Jadi gue mungkin pakai jari tengah ya. Oke, seperti ini. Oke,
jepin, karena dia space-nya yang dipakai buat lebih sedikit. Nah sekarang ini sudah selesai. Nah kita mau coba nih gimana nanti. Tapi lumayan cepet-cepet. Oke. Handphone gitu. Oke. Gini. Oke, keren ya. Lu bisa juga pakai tangan kanan gini. Kalau yang si Redmi itu dia di belakang. Jadi begitu angkat ya, lu bisa pakai jempol. Itu ya. Kalau yang ini lu bisa pakai tangan kiri, lu bisa pakai gini. Nah, buka atau pakai tangan kanan. Oke, keren ya, cepet. Jadi kalian suka yang mana nih? Yang modelnya belakang atau yang samping? Oke. Nah, jadi guys, setelah tadi kita unboxing, jadi kita tahu nih isi dalaman dari kedua handphone itu seperti apa ya guys ya. Dan sekilas ya, memang si Realme Narzo ini itu sama banget kayak Realme 6 ya. Atau jangan-jangan memang dia ini adalah base dari Realme 6 ya, karena dari speknya pun sama. Si Realme ini padahal sudah nurunin nih dari yang si Realme 6 itu 64 ke 48 megapiksel yang sekarang ya. Jadi kayak overall tuh si Realme ini menang mutlak kalau menurut gue guys ya. Pertama, dari segi prosesor jauh banget ya guys ya. Dari segi RAM, walaupun dia kalah 4 lawan 6, tapi nggak ngaruh guys. Redmi itu nggak bisa bikin performanya lebih naik walaupun dia punya RAM 6 GB. Terus untuk layar, jangan ditanya, 90 Hz ya. Menurut gue itu sudah, wow, itu udah key point yang sangat strong ya dibandingkan dengan si Redmi walaupun dia sudah Gorilla Glass 5. Dan si Realme ini Gorilla Glass 3, menurut gue 90 Hz itu ngelibah semuanya ya guys, buat gue pribadi ya. Karena ketika main game, nonton video, 90 Hz itu udah asik banget guys. Bahkan handphone Note 10 Plus aja ini gua nggak support 90 Hz. Dan untuk rekam videonya dia bisa sampai 4K yang Realme ini. Sedangkan yang si Xiaomi ini cuman sampai Full HD ya. Jadi buat kegiatan YouTube dan daily vlogging menurut gua 4K ini masih jauh lebih unggul ya guys. Dan zaman sekarang tuh sudah standar menurut gua ya, walaupun di mid range phone. Dan salah satu keunggulan dari Xiaomi ini adalah cuman di baterai yang lebih besar ya guys ya. Memang gue nggak terasa kalau si baterainya ini lebih besar itu jadi lebih awet ya. Realme ini juga punya fast charging loh guys ya, bisa support sampai 30 watt walaupun di adapter chargernya cuma dapat yang 20 volt ya, yang 20 watt ya. 4300 ke 5000 dengan fast charging yang lebih cepat, oke lah menurut gua. So jadi gitu ya guys ya. Jadi menurut gua pribadi sini jelas banget guys ya mana yang lebih unggul ya guys ya. Jadi gua harap kalian ini sudah dapat pencerahan untuk bisa memilih nih antara Realme Narzo atau yang Xiaomi Redmi Note 9 ya. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyain, lu bisa komen di bawah, atau ada yang kurang, mohon maaf, lu juga bisa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan kalau kalian suka, kalian bisa subscribe untuk video gue yang lainnya. Oke guys, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye-bye.